Jemaah sekalian rahimakumullah, kita dengan pergantian tahun ini berarti umur kita juga sudah semakin habis. Umur kita juga terbatas. Dalam Al-Quran kita tahu ada istilah Al-Asr wal-Asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Siapa mereka yang merugi? Yakni orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Jemaah sekalian rahimakumullah, apa arti Al-Asr? Al-Asr adalah diartikan sebuah upaya memeras sesuatu yang basah sampai menjadi kering. Kalau memeras kelapa, dia peras dia kelapa itu sampai keluar santannya. Dan Al-Asr waktunya sangat pendek menjelang maghrib. Artinya usia yang kita pakai, yang diberikan oleh Allah adalah sangat pendek. Kalau kita tidak menggunakan dengan sekuat tenaga, maka waktu itu akan habis dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Syekh Ibn Athaillah mengatakan, hukukun fil awqat yumkinu qadawah, wa hukukul awqat la yumkinu qadawah. Hak kewajiban di dalam waktu boleh jadi kemungkinan bisa ditunda kewajiban itu. Misalnya kewajiban salat, kewajiban zakat, kewajiban macam-macam bisa ditunda. Tapi wa hukul awqat, dan hak waktu itu di mana kita diberikan oleh Allah, masing-masing ada tugas baru. Setiap waktu yang kita jalani ada tugas-tugas baru, ada pesan-pesan baru, ada misi-misi baru. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka tidak lagi bisa kita ulangi. Subhanallah. Hijrah artinya intiqal min makanin ila makanin akhar, pindah dari tempat satu kepada tempat yang lain, atau ila minal hal ila halin akhar, dari kondisi satu kepada kondisi yang lain. Mari kita potret waktu kita. Kita hijrah pada waktu kecil sampai remaja, diberikan kesempatan untuk belajar. Bagaimana belajar kita? Bagaimana belajar kita? Agama yang dulu kita pegang sampai sekarang itu saja ilmu kita. Salat yang kita lakukan itu saja ilmunya. Hafalan yang kita lakukan itu dia saja hafalannya. Hadis yang kita ketahui juga tidak seberapa. Waktu belajar untuk agama sangat-sangat sedikit. Orang yang paling pintar di Indonesia adalah Pak Habibie. Menjelang ajalnya atau dalam usia-usia sudah sepuh, dia mengatakan, seandainya aku diberikan pilihan dulu untuk belajar agama dan teknologi, niscaya aku akan belajar agama, karena itu yang akan menyelamatkan saya dan akan lebih dekat dengan Allah. Masalahnya begitu. Akan tapi dia masyhur dengan teknologinya, bahkan termasuk orang terpintar di dunia. Tapi di penghujung hayatnya ada keresahan walaupun prestasi didapat. Kita tidak punya prestasi apapun di dunia ini kecuali sedikit. Tapi juga tidak menyesal agama yang kita lakukan, agama yang kita ikuti, tidak kita dalami. Maka waktu-waktu yang hilang, waktu-waktu kita belajar sampai sekarang terhilang, gak bisa kita ulangi lagi, kecuali wal asri, sangat pendek, sangat terbatas. Sejak kecil Allah wajibkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Waktu-waktu itu kita mencoba untuk berbakti kepada orang tua, tapi tidak seberapa. Sepanjang hayat orang tua kita mendoakan kita agar kita menjadi saleh, agar kita menjadi orang yang baik yang bisa memberikan balasan kepada kedua orang tua. Tidak kita berikan kecuali sedikit. Waktu habis percuma. Bahkan ibu kita, ayah kita menderita, kita tidak mencoba untuk mengisi derita itu dengan kebahagiaan yang bisa kita lakukan. Jemaah sekalian rahimakumullah, kesempatan berbakti kepada kedua orang tua paling hanya dengan doa dan sedikit sedekah. Begitu juga kesempatan-kesempatan yang lain yang hilang. Maka waktu yang sedikit tinggal asal ini, mari kita hijrahkan diri kita. Yang pertama, kita hijrahkan i'tiqad kita, keyakinan kita kepada Allah, i'tiqad kita tentang hari akhir. Orang menganggap dengan doanya yang sudah sempurna itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu bagus, tapi pemaknaan kita yang tidak tepat. Pemaknaan kita kalau dunia hasanah itu cukup sandang pangan mewah, kita bisa menikmati dengan anak dan keluarga. Di akhirat bebas dari siksa neraka masuk surga. Iya betul. Akan tetapi
Banyak orang yang karena mengejar dunianya, karena ingin hasanah, sehingga melupakan akhirat yang abad dan abadi. Dunia walaupun kita sebut hasanah itu pendek, dana ya dulu, dunia sebentar sekali. Sebentar sekali. Sementara kalau kita bahagia sebentar, kalau senang sebentar, kalau kita dimanjakan, dimuliakan orang sebentar. Tapi kalau akhirat kita nggak cukup, boleh jadi kita menjadi gelandangan di akhirat. Bukankah orang yang paling putus asa adalah orang yang kafir atau orang yang tidak sempurna imannya, masuk ke dalam kubur, tidak ada kesempatan lagi untuk perbaikinya. Menangis dia, dan menangis itu tidak berujung. Menangis itu tidak berujung. Kalau di dunia kita menangis, sebentar lagi berujung dan ada orang yang menolong. Di kubur kita mengharapkan pertolongan dari anak-anak kita, tak kunjung datang. Dari saudara-saudara kita pun hanya sedikit yang kita lakukan. Karena itu, tingkat kita harus kita perbaiki. Dunia ini sebentar, akhirat yang abadi. Dunia ini sederhana, akhirat yang istimewa. Dunia ini bahkan hina, akhirat adalah sesuatu yang sangat mulia. Camkan itu, ulama-ulama menyapih atau mentalak dunia dengan talak 3. Kenapa? Karena dunia ini sebagai balya, gangguan bagi orang-orang yang menuju Allah. Bagi orang-orang yang ingin menuju Allah, dunia adalah gangguan. Yang kedua adalah hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah, pikiran kita mari kita perbaiki. Jangan yang kita pikirkan adalah kesejahteraan sendiri, kesejahteraan pribadi. Imam Ali mengatakan, wahai kalian jangan santai menikmati agama Islam yang indah ini. Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian mencontoh saya. Anak-anak kita mati, istri kita menjadi janda, sahabat-sahabat saya menjadi syahid. Sementara kalian menikmati agama tanpa perjuangan, tidak mungkin kalian akan bisa masuk surga. Kata Imam Ali untuk mengetuk sahabat-sahabatnya atau generasi setelahnya. Jemaah sekalian, apa yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah kita memang sudah salah secara pribadi, tapi belum salah secara sosial. Misalnya masjid ini kita bangun, berapa lama kita akan membangun masjid ini? Kalau orang mau berjuang di dalam kaidah, tidak layak rumahnya lebih mewah daripada masjidnya. Tidak layak rumahnya menjadi lebih istimewa daripada masjidnya. Orang-orang sejak zaman dahulu maka mereka berlomba-lomba untuk membuat usaha yang terbaik untuk berjuang di jalan Allah, untuk memuliakan Allah dan Rasul-Nya. Hijrah fikiran kita mari kita perbaiki. Jangan hanya kita untuk kesenangan pribadi dan keluarga, tapi mari kita soleh secara sosial, berjuang untuk orang baik. Yang ketiga adalah hijrah sulukiyah, perjalanan. Kemana kita akan arahkan perjalanan kita? Menuju Allah dan ridha-Nya atau menuju selain Allah? Rumah tangga kita menuju Allah dan Rasul-Nya, menuju kerajaan Allah atau menuju selain Allah dan Rasul-Nya. Ibaratnya jika orang itu mau ke Ciputat tapi arahnya ke Kebayoran, maka harus mencoba memindahkan arah kiblatnya itu menuju Ciputat. Kalau tujuan kita Ciputat, kalau kita menuju ridha Allah, maka kiblat hati kita harus kita arahkan kepada Allah, bukan ke kesenangan-kesenangan sesaat. Sering kita itu kecewa dengan kesenangan-kesenangan sesaat, tapi tidak kecewa dengan kesenangan yang abadi. Kita kecewa dengan program-program yang tidak jalan, tapi kita tidak kecewa kalau tidak tidur malam, tidak salat malam atau sedekah. Kita tidak kecewa kalau hari itu tidak baca Al-Quran. Kita tidak kecewa kalau hari itu tidak zikir. Sementara kalau kita internetnya mati, kita gelisah. Kita sarannya kita terpukul, kita gelisah. Mari suruh kita, perjalanan kita arahkan menuju Allah, jangan menuju kepada lagi yang lainnya. Ketika kita sudah menuju Allah, Allah pun akan menyambut dengan gembira. Ketika kita sudah menuju Allah, maka Allah pun akan membukakan pintu yang lebar untuk menujunya. Tapi kalau kita tidak ada arah yang menuju Allah, maka Allah akan membiarkan dan orang itu akan terombang-ambing dengan nafsu dan pikirannya. Yang terakhir adalah hijrah syu'uriyah. Hijrah syu'uriyah adalah kita hijrahkan perasaan jiwa kita. Kita ini menjadi orang Islam yang harus bangga dengan keislaman kita. Kita ini adalah orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah, pengikut-pengikut Muhammad Rasulullah, harus bangga di saf belakang Rasulullah. Selain itu, kebanggaan tidak berarti, tidak ada nilai. Kita tidak gengsi kalau masjid kita tidak megah.
Kita tidak gengsi kalau anak-anak kita tidak ngaji. Kita tidak gengsi kalau istri kita menjadi orang yang wanita saleh. Mari kita gengsi ke situ. Anak-anak rajin ngaji kita, bangga kita. Mesti kita bangga kita. Istri kita ngaji dengan pakaian salah, bangga kita. Kita bisa sedekah membahagiakan orang, kita bangga. Jangan kita bangga dengan yang lain, tapi bangga yang mendatangkan cinta Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Qul ighfir warham wa anta khairur rahim. Allahumma